Pemuda miskin tolong kakek tua yang pingsan di tengah hutan. Ternyata rumah kakek itu ada desa yang sepi. Kedatangan pemuda miskin itu justru mengungkap rahasia kalau. Halo sahabat, apa kabar semuanya? Sebelum masuk ke ceritanya, jangan lupa nyalakan subtitle dan subscribe terlebih dahulu ya. Kabut kesedihan yang pekat menyelimuti langkah Irul. Sepatu bututnya yang sudah rekat dengan lumpur kota seakan menariknya lebih dalam kekubangan keputusasaan. Dari kantor kontraktor tadi, jawaban yang ia terima sama saja. Maaf, lowongan sudah terisi. Coba lagi lain kali. Kalimat itu bagai pisau tumpul yang menggorego habis sisa-sisa harapannya. Di saku celana jeansnya yang sudah tipis, hanya tersisa beberapa lembar uang kusut. Cukup untuk sekali makan dan ongkos pulang ke desanya di seberang hutan jika ia berjalan kaki separuh perjalanan. Dengan napas berat, Irul memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Jalan setapak di tengah hutan pinus itu lebih cepat, meski terkenal angker dan jarang dilalui sejak dibangunnya jalan raya baru. Tapi di saat seperti ini, rasa takut pada hal-hal gaib kalah telak oleh rasa takut pada kenyataan. Ia harus pulang dengan tangan hampa, kembali melihat wajah ibu yang sakit-sakitan dan adik-adiknya yang menunggu kiriman. Senja mulai merayap, menyapu cahaya keemasan dan menggantinya dengan selimut kelabu. Suara gemerisik daun dan kicau burung yang pulang ke sarang berubah jadi orkestra mencekam di telinganya. Angin berhembus lebih kencang, mendesing di sela-sela jarum pinus, bagai bisikan-bisikan tak kasat mata. Irul memacu langkahnya, berusaha menepis imajinasi tentang makhluk halus yang konstan menghuni hutan ini. Tiba-tiba, langkahnya terhenti. Bukan oleh bayangan atau suara aneh, melainkan oleh sebuah bau. Bau anyir tanah basah bercampur dengan sesuatu yang asing, mirip bau obat gosok. Dari balik semak pakis di sisi jalan, sebuah warna kain lurik terlihat kontras dengan dedaunan hijau tua. Dengan hati berdebar-debar, Irul mendekat. Di sana, tergeletak seorang kakek. Wajahnya pucat pasi, tertutup keringat dingin meski udara mulai menusuk. Sehelai kain dibalutkan kasar di sekitar pergelangan kakinya yang sudah bengkak dan berwarna kebiruan. Sebuah tongkat kayu terlempar beberapa jengkal darinya. Kakek itu masih bernapas, tetapi tarikannya pendek-pendek dan tersengal. Matanya terpejam rapat. Kakek, bangun. Irul berjongkok, gemetar menyentuh bahu kakek itu. Tidak ada respons. Pikiran Irul berpacu. Ia sendirian, jauh dari pertolongan. Uangnya pas-pasan. Tapi ia tidak bisa meninggalkan orang yang sekarat begitu saja. Ingatannya melayang pada ajaran almarhum ayahnya. Tolong-menolong itu rezeki, Irul. Tak harus dengan harta, tenaga pun jadi amal. Dengan tekad yang mengeras, Irul mengatur napas. Ia dengan hati-hati membalikan tubuh kakek itu, memeriksa luka yang ada. Kaki yang terkilir itu parah. Ia merogoh saku, mengambil botol air minum terakhirnya dan sehelai sapu tangan bersih. Dengan air, ia membasuh kotoran dari wajah dan tangan sang kakek. Dengan sedikit tenaga, ia merapikan balutan di kaki, berusaha membuatnya lebih nyaman. Di mana rumah kakek? Ada orang di sini? Tanya Irul perlahan, mendekatkan telinganya ke mulut sang kakek. Sang kakek bergerak sedikit, bibirnya bergetar. Suara parau nyaris tak terdengar keluar. Dusun, kincup, ke barat, ikuti aliran air. Irul menengadah. Matahari hampir sepenuhnya tenggelam. Gelap akan segera menyergap. Ia tidak punya pilihan. Dengan sisa tenaga yang dikumpulkan dari semangat bertahan, ia membopong tubuh ringkih sang kakek dengan posisi yang tidak membebani kaki yang terluka. Sang kakek, meski separuh sadar, merintih lemah. Beratnya tidak seberapa, namun medan hutan yang mulai gelap dan licin membuat setiap langkah terasa seperti pertaruhan. Tahan ya, kek. Kita hampir sampai, gumam Irul, lebih untuk menyemangati dirinya sendiri. Ia mengikuti petunjuk samar tentang aliran air, sebuah anak sungai kecil yang gemericik di keheningan. Kabut malam mulai turun, menyelimuti pepohonan menjadi siluet-siluet raksasa yang mengintai. Setiap desiran daun atau patahan ranting membuat jantungnya berdegup kencang. Bukan hanya karena takut pada hutan, tapi juga karena tanggung jawab besar di pundaknya, menyelamatkan nyawa orang yang tak dikenal ini. Setelah berjalan hampir 1 jam, di ujung pandangan, di balik sebaran kabut dan rimbunnya pepohonan, tampak sekelompok atap rumah kayu sederhana.
Tidak ada cahaya lampu listrik, hanya beberapa titik cahaya redup seperti dari lampu minyak atau lilin yang berkedap-kedip. Sebuah gerbang bambu sederhana berdiri, hampir tersamar oleh tanaman rambat. Di sebuah papan kayu yang sudah lapuk, hampir tak terbaca, tertulis, Dusun Kincup. Irul menarik napas lega yang pendek. Ia sampai. Tetapi, ketika matanya menatap lebih dalam ke dusun yang sunyi senyap itu, tanpa suara anak-anak, tanpa obrolan warga, hanya kesunyian yang menyelimuti seperti selimut tebal, rasa lega itu cepat berubah menjadi sebuah firasat aneh yang menggelitik di hatinya. Pertemuan di senja ini bukan akhir dari pencarian, melainkan justru gerbang menuju sebuah labirin rahasia yang tak pernah ia bayangkan. Napas Irul tersengal-sengal di udara malam yang semakin dingin. Berat tubuh kakek Wiji terasa semakin ringan akibat adrenalin, namun kaki Irul sendiri mulai gemetar menahan beban dan ketegangan. Ia berhenti sejenak di depan gerbang bambu Dusun Kincup, memperhatikan suasana yang tidak wajar. Tidak ada gonggongan anjing penjaga, tidak ada suara radio atau televisi, hanya desau angin yang mengelus atap-atap sirap dan kadang diselingi suara pintu kayu berderit perlahan. "Kakek, kita sampai." "Di mana rumah kakek?" bisik Irul ke telinga kakek Wiji. Kakek itu membuka matanya setengah. Pandangannya berkabut namun mengenali lingkungannya. Sebuah kelegaan singkat melintas di wajahnya sebelum digantikan oleh ekspresi lain, seperti kekhawatiran mendalam. Jarinya yang keriput menunjuk arah ujung jalan setapak dusun, ke arah rumah paling belakang yang tampak lebih besar namun lebih kelam. "Yang paling ujung," desahnya. Irul kembali mengangkat beban dan berjalan memasuki dusun. Ia merasa seperti berjalan di sebuah panggung yang kosong namun penuh penonton. Dari balik jendela-jendela rumah yang tertutup sebagian dengan kain lapuk, ia merasakan tatapan. Bukan tatapan ramah atau penasaran, melainkan tatapan diam, penuh kehati-hatian, dan ada semacam keterkejutan yang tertekan. Wajah-wajah tua, keriput, dengan mata yang sayu namun tajam, muncul sekejap kemudian menghilang di balik tirai seolah tak ingin terlihat. Beberapa pintu bahkan mengunci diri dengan suara klik yang keras saat ia lewat. Dusun itu terawat rapi namun tanpa jiwa. Kebun sayur kecil di depan rumah tertata, jalan setapak bersih dari rumput liar, tapi tidak ada mainan anak tercecer, tidak ada jemuran pakaian warna-warni, tidak ada asap dapur mengepul dari cerobong. Hanya lampu-lampu minyak berwarna kuning pucat yang membuat bayangan-bayangan panjang bergoyang di dinding kayu, menari-nari dalam keheningan. Rumah yang dituju ternyata lebih besar dari yang lain, dengan teras luas dan dua bangku kayu panjang. Namun, catnya sudah pudar dan kayunya mengelupas di beberapa tempat. Irul menaiki anak tangga yang berderit dengan hati-hati. Sebelum ia mengetuk, pintu itu tiba-tiba terbuka dari dalam. Seorang perempuan tua, mungkin seusia kakek Wiji, berdiri di sana. Rambutnya putih sebahu, disanggul rapi. Wajahnya seperti pahatan kayu yang keras, tanpa ekspresi ramah. Matanya, hitam dan dalam, menyapu tubuh Irul dan kakek Wiji yang terluka dengan sekali pandang. "Bawa dia masuk ke kamar belakang," kata perempuan tua itu, suaranya datar namun tegas, tanpa basa-basi. Irul patuh. Ia memasuki rumah yang beraroma campuran kayu tua, rempah-rempah kering, dan sesuatu yang mirip kapur barus. Rumah itu bersih namun dingin, seperti museum yang dirawat tetapi tidak dihuni. Di kamar belakang yang sederhana, hanya ada sebuah dipan kayu, meja kecil, dan sebuah lemari tua. Irul dengan hati-hati membaringkan kakek Wiji di dipan. Perempuan tua itu, yang kemudian diketahui bernama Mbah Ngatini, sesepuh dusun, langsung mengambil alih. Dengan gerakan terampil namun tanpa senyuman, ia memeriksa kaki kakek Wiji, mengompresnya dengan ramuan herbal berbau tajam yang ia ambil dari sebuah botol kaca, dan membalutnya kembali dengan kain bersih. Irul hanya bisa mematung, memperhatikan, merasa seperti pengganggu di ritual yang sakral. Setelah selesai, Mbah Ngatini mencuci tangannya di sebuah baskom, lalu menatap Irul untuk pertama kalinya secara langsung. "Kamu dari mana? Apa yang kamu lakukan di hutan?" Suaranya tidak bermusuhan, tapi sangat berjarak. Irul menceritakan dengan singkat tentang pencarian kerjanya yang gagal dan keputusannya untuk lewat hutan. Ia menekankan bahwa ia hanya kebetulan menemukan kakek Wiji. "Kebetulan," gumam Mbah Ngatini, seperti menimbang kata itu. Matanya mengkritik wajah, pakaian, dan tas usang Irul.
Kamu bisa menginap di ruang depan. Besok pagi, setelah fajar, kamu harus pergi. Permintaan itu tegas dan tidak terbantah. Irul mengangguk pelan. Terima kasih, Mbah. Kakek Wiji, dia akan baik-baik saja. Dia kuat. Sudah melalui lebih dari ini. Jawab Mbah Ngatini singkat sebelum berbalik dan meninggalkan kamar. Meninggalkan Irul sendirian dengan kakek Wiji yang sudah tertidur tidak nyenyak. Napasnya masih berat. Irul dibawa ke ruang depan. Diberi sebuah tikar dan selimut kasar. Mbah Ngatini memberinya semangkuk bubur nasi hangat dengan sayuran asin dan segelas air. Makan. Lalu tidur. Jangan keluar rumah di malam hari. Pesannya sebelum menghilang ke bagian lain rumah. Malam di dusun Kincup benar-benar sunyi. Sunyi yang tidak alami. Tidak ada suara jangkrik atau kodok yang biasanya ramai di desa. Hanya sesekali lolongan angin yang meratap di celah-celah papan. Namun, Irul yakin ia mendengar hal lain. Bisik-bisik samar dari luar, mungkin dari rumah sebelah. Ia juga melihat, dari jendela kecil di ruang depan, bayangan orang berlalu lalang di luar, dengan langkah pelan dan terukur, seperti sedang berjaga. Ia mencoba tidur tetapi tidak bisa. Pikirannya dipenuhi oleh kesunyian dusun itu, tatapan para tetua yang menghindar, dan sikap dingin Mbah Ngatini. Ada sesuatu yang salah di sini. Sangat salah. Dusun ini tidak hanya terpencil. Dusun ini seperti sengaja mengubur sesuatu. Dan secara tidak sengaja, Irul, si pemuda miskin yang hanya ingin pulang, telah menginjakan kakinya di atas kuburan rahasia itu. Ia menatap langit-langit kayu yang gelap, mendengarkan napas kakek Wiji yang tak rata dari kamar belakang, dan merasakan firasat bahwa pagi esok mungkin tidak akan membawa kelegaan, melainkan lebih banyak pertanyaan, atau bahkan bahaya. Fajar menyingsing dengan palet warna kelabu di dusun Kincup, seakan matahari enggan sepenuhnya menyinari tempat ini. Irul terbangun oleh suara gemeretak pintu. Mbah Ngatini sudah berdiri di ambang pintu, membawa semangkuk air bersih dan sepotong singkong rebus. Mandi di sumur belakang. Makan ini. Lalu kau harus pergi, ujarnya, meletakkan barang-barang itu di lantai kayu dengan gestur yang tetap dingin. Irul mengangguk. Rasa terima kasih bercampur ketidaknyamanan. Bagaimana kondisi kakek Wiji, Mbah? Masih tidur. Kakinya bengkak, tapi tidak patah. Dia akan pulih. Mbah Ngatini memandangnya sekilas. Kami berterima kasih atas pertolonganmu. Tapi tempat ini tidak untuk orang luar. Lebih baik kau lupakan bahwa kau pernah ke sini. Peringatan itu jelas. Namun, alam memberontak. Saat Irul melangkah keluar, langit yang semula kelabu tiba-tiba digulung oleh awan hitam pekat. Petir menggeram di kejauhan, dan tak lama kemudian, hujan deras mengguyur dusun Kincup dengan amarah. Hujan bukan rintik-rintik, tapi seperti ditumpahkan dari langit, mengubah jalan setapak menjadi kubangan lumpur dan membuat jarak pandang menyempit hingga hanya beberapa meter. Mbah Ngatini, yang sedang berdiri di teras, menghela napas panjang, wajahnya seperti batu yang retak oleh sedikit kekecewaan. Hujan gunung. Bisa berhari-hari. Kau takkan bisa pergi sampai reda. Terjebak. Kata itu menggema di kepala Irul. Bukan oleh niatnya, tapi oleh cuaca. Hujan seperti benteng alam yang mengukuhkan firasatnya bahwa dusun Kincup tidak ingin membiarkannya pergi begitu saja. Atau mungkin, takdir tidak mengizinkannya pergi sebelum sesuatu terungkap. Sepanjang hari itu, Irul berusaha berbaur. Ia membereskan tempat tidurnya, membantu mengambil air dari sumur belakang yang dalam dan gelap, serta menawarkan diri untuk memperbaiki genting yang bocor di dapur. Mbah Ngatini mengawasinya dengan saksama, tetapi menerima bantuannya dengan anggukan singkat. Para penghuni dusun lainnya perlahan-lahan mulai tampak, namun tetap menjaga jarak yang tak terlihat. Di teras rumah sebelah, seorang kakek dengan mata putih keruh, sepertinya buta, duduk memandang arah hujan, namun telinganya seolah menyipit mendengar setiap langkah Irul. Di depan rumah lainnya, dua orang perempuan tua sedang memilah kacang, tetapi bisikan mereka terhenti ketika Irul lewat, digantikan oleh tatapan yang cepat dan tajam. Tidak ada yang bersedia mengobrol. Setiap sapaan, selamat pagi, kek, atau permisi, nek, hanya dibalas dengan anggukan minimalis atau gumaman tak jelas. Suasana tertekan dan penuh pengawasan. Sore hari, ketika hujan mereda menjadi gerimis,
Irul memberanikan diri untuk berjalan sedikit ke arah pusat dusun, tempat sebuah bangunan terbuka seperti bel atau balai pertemuan berdiri. Di sanalah, untuk pertama kalinya, ia menerima interaksi yang berbeda. Seorang nenek kecil yang sangat renta, Mbah Siti, tiba-tiba muncul dari balik tiang bel. Tubuhnya mungil dan membungkuk, tetapi matanya masih berbinar dengan kecerdasan yang menyala-nyala. Tanpa kata-kata, dia menyambar lengan Irul dengan jari-jari keriputnya yang kuat. "Kau harus pergi," bisiknya, suaranya parau seperti daun kering bergesek. Tatapannya liar, memastikan tidak ada yang melihat. "Pergi saat hujan reda, saat fajar. Jangan lihat ke belakang." "Kenapa, Mbah? Apa yang terjadi di sini?" tanya Irul berbisik, jantungnya berdebar. Mbah Siti menggeleng cepat, ketakutan. "Diam. Dinding punya telinga. Mereka yang tidur di tanah tidak suka diganggu." Kalimatnya samar dan menyeramkan. "Kau anak baik. Kakek Wiji beruntung. Tapi jangan beruntung lebih jauh. Ambil nasibmu dan larilah." Sebelum Irul bisa bertanya lebih lanjut, Mbah Siti sudah melepas genggamannya dan menyusup pergi dengan gesitnya yang tak terduga, menghilang di balik rumah-rumah kayu. Peringatan Mbah Siti mengukuhkan ketakutannya. Mereka yang tidur di tanah. Apakah maksudnya orang mati? Apa yang terkubur di sini? Pandangannya tertarik ke ujung dusun, ke arah rumah yang berbeda dari yang lain, rumah yang ia lihat kemarin. Rumah itu lebih besar, 2 lantai, dengan struktur kayu yang tampak lebih kokoh dan tua. Yang membuatnya mencolok adalah pintu dan jendelanya tidak hanya terkunci, tetapi dipasangi palang kayu horizontal, seperti orang ingin menahan sesuatu di dalamnya. Di depan rumah itu, tanahnya gundul, tidak ada tanaman, hanya hamparan tanah hitam yang licin oleh hujan. Saat ia menatap, seorang tetua lain, kakek Tohir, yang badannya tegap dan wajahnya penuh bekas luka, keluar dari rumahnya dan berdiri di antara Irul dan rumah berpalang itu, melipat tangannya. Tatapannya bukan lagi sekadar waspada, tapi jelas mengandung ancaman. Sebuah pesan tanpa kata, jauh-jauh. Irul mengalihkan pandangan, pura-pura memperhatikan atap bel. Namun, dalam pikirannya, kepingan-kepingan misteri mulai bersatu. Kesunyian, penghuni yang hanya orang tua, ketakutan akan orang luar, rumah yang sengaja dikunci mati, dan peringatan tentang yang tidur di tanah. Ia kembali ke rumah kakek Wiji dengan langkah berat. Malam itu, setelah makan malam yang sunyi bersama Mbah Ngatini, Irul akhirnya diberi izin untuk menjenguk kakek Wiji. Kakek itu sudah sadar penuh, duduk bersandar di dipan. Wajahnya lebih segar, meski masih terlihat nyeri. Matanya, yang kemarin berkabur, kini jernih dan penuh pertimbangan saat menatap Irul. "Terima kasih, Nak. Sudah menyelamatkan nyawa ompong ini," kata kakek Wiji, suaranya lebih kuat. Ia memandang Irul dengan tatapan yang dalam, seolah mengukur jiwa pemuda itu. "Sama-sama, Kek. Ini sudah kewajiban," jawab Irul. Kakek Wiji menghela napas, matanya menerawang ke jendela kecil yang gelap. "Mbah Ngatini bilang kau terjebak hujan. Nasib, mungkin." Ia memandang Irul lagi. "Apa kau sudah melihat suasana dusun kami?" "Sunyi sekali, Kek. Hanya ada para sesepuh." "Ya," kakek Wiji mengangguk pelan. "Dusun Kincup sudah lama tidak kedatangan anak muda. Terakhir mungkin 5 tahun lalu, seorang surveyor dari kota. Dia juga pergi terburu-buru. Ada jeda yang berarti. Ada banyak cerita tentang tempat ini, Nak. Cerita yang lebih baik didengar dari kejauhan." "Cerita tentang wabah, Kek?" tanya Irul, memberanikan diri. Sekilas, ada kilatan sesuatu di mata kakek Wiji, rasa sakit, atau mungkin rasa bersalah, sebelum ia menunduk, memainkan ujung selimutnya. "Wabah, ya. Sejenis wabah. Itu yang membuat dusun ini sepi. Membuat anak-anak kami pergi dan tidak kembali. Kami, yang tersisa, kami adalah penjaga. Penjaga kenangan, dan penjaga ketenangan." Kata-katanya terpilih dan penuh beban. Irul ingin terus bertanya, tentang rumah berpalang, tentang bisikan Mbah Siti, tapi atmosfer di kamar itu tiba-tiba menjadi sangat berat. Kakek Wiji tiba-tiba terlihat sangat lelah. Usianya seperti menekan tulang-tulangnya.
Sudah, nak. Istirahatlah. Besok, kita lihat saja cuacanya. Itu adalah kalimat penutup. Sebuah pengusiran yang halus. Kembali ke ruang depan, Irul tidak bisa tidur. Pikirannya berputar-putar. Ia bukan lagi sekadar pemuda miskin yang tersesat. Ia sekarang adalah penyusup yang tidak diinginkan di sebuah dusun yang hidup di dalam kuburan rahasianya sendiri. Hujan yang mengguyur di luar bagai suara tangisan bumi, dan di balik dinding-dinding diam dusun Kincup, Irul yakin ada sebuah kebenaran yang berteriak untuk ditemukan. Dan entah mengapa, ia merasa bahwa kakek Wiji, di balik sikapnya yang tertutup, mungkin adalah satu-satunya orang yang bisa, atau mungkin bersedia, untuk membukakan teriakan itu. Tapi untuk itu, ia harus bertahan melawan seluruh dusun yang ingin ia pergi, dan melawan rasa takutnya sendiri. Hujan masih turun keesokan harinya. Meski intensitasnya berkurang menjadi rintik-rintik yang tak henti-henti, memeluk dusun dalam kabut lembab yang tak mau pergi. Kesunyian dusun Kincup terasa lebih pekat, seperti dihisap oleh lumpur yang menggenang di mana-mana. Irul merasa gelisah. Peringatan Mbah Siti dan tatapan waspada para tetua membuat setiap napasnya terasa diawasi. Bantuan yang ia berikan sehari sebelumnya, memperbaiki pagar yang rusak di belakang rumah Mbah Ngatini, seolah tidak mengikis sedikitpun dinginnya penerimaan mereka. Di hari ketiga keterjebakannya, saat Irul sedang membantu menyapu teras rumah kakek Wiji yang mulai dipenuhi daun basah, langit tiba-tiba menderu. Hujan deras kembali mengguyur dengan dahsyat, disertai angin kencang yang menggoyang atap-atap rumah. "Atap loteng!" teriak Mbah Ngatini dari dalam, suaranya nyaris tenggelam oleh gemuruh hujan dan deru angin. "Bocor lagi! Airnya bisa merusak penyimpanan." Tanpa pikir panjang, Irul menawarkan diri. "Saya bisa membantu memperbaikinya, Mbah. Saya biasa." Mbah Ngatini ragu sejenak. Matanya menatap tajam. Loteng jelas adalah bagian privat rumah. Tetapi, melihat air yang sudah mulai menetes deras dari langit-langit ruang tengah, ia akhirnya menganggap, "Baik, ikut aku." Ia membawa Irul ke ujung lorong belakang, di mana sebuah tangga kayu sempit yang bisa ditarik turun dari langit-langit tersembunyi. Tangga itu berderak-derak tua ketika Mbah Ngatini menariknya turun. Bau apek dan debu langsung menyergap. "Di sana, genteng yang pecah atau bergeser. Hati-hati, lantainya rapuh." Pesan Mbah Ngatini singkat sebelum kembali ke bawah, meninggalkan Irul sendirian di mulut tangga yang gelap. Irul naik dengan hati-hati. Loteng itu rendah, gelap, hanya diterangi oleh celah-celah cahaya redup dari sela genteng dan sedikit pantulan dari bocoran atap di seberang. Partikel debu beterbangan di berkas cahaya itu seperti hantu kecil. Ruangan itu dipenuhi dengan tumpukan barang usang, peti kayu lapuk yang diikat tali, karung goni yang menggumpal, kursi rusak, dan berbagai perkakas tua yang sudah berkarat. Ia mencari sumber kebocoran. Angin mendesing masuk dari sebuah celah di sudut atap. Di dekatnya, beberapa genteng sirap memang telah bergeser. Dengan susah payah di tengah gelap dan ruang sempit, Irul berusaha meraih dan menggeser kembali genteng genet itu ke posisinya. Saat melakukannya, kakinya tidak sengaja menendang sebuah peti kayu kecil yang tersembunyi di balik tumpukan karung. Brok! Peti itu ringan, dan tutupnya yang tidak terkunci dengan baik terbuka sedikit. Dari dalamnya, terlihat bukan pakaian atau perkakas, melainkan tumpukan kertas dan buku-buku tua. Rasa penasaran, yang sudah lama dipendam oleh sikap tertutup dusun ini, membuncah tak tertahankan. Irul melirik ke arah tangga. Hanya suara hujan dan angin yang terdengar. Dengan jantung berdebar kencang, ia mendekat dan membuka peti itu sepenuhnya. Di atas tumpukan kertas yang berdebu, tergeletak sebuah buku besar bersampul kulit tebal, sudah retak-retak dan warnanya memudar. Tanpa judul. Dengan tangan sedikit gemetar, Irul membukanya. Halaman pertama terbuka dengan tulisan tinta yang sudah memudar kecoklatan, tapi masih terbaca. Catatan harian Darmo Dusun Kincup, dimulai pada tahun 1968. Darmo. Irul teringat kakek Wiji pernah menyebut nama itu, dengan nada tertentu. Ayahnya. Ia membalik halaman dengan hati-hati. Awalnya berisi catatan sehari-hari tentang panen, cuaca, dan kehidupan dusun yang tampak normal. Namun, entri di pertengahan buku, sekitar tahun 1975, mulai berubah. 12 Juli 1975.
Hari ini, bersama Sadra dan Waskita, kami menemukannya di Bukit Kelir. Sebuah urat batu yang berkilau seperti madu beku di bawah matahari. Emas. Benar-benar emas. Bukan endapan aluvial kecil, tapi induknya. Harapan baru untuk Dusun Kincup. Irul menahan napas. Jarinya membalik halaman dengan lebih cepat. 1 September 1975. Pertemuan keluarga besar. Kegembiraan berubah jadi perdebatan. Keluarga besar Subroto ingin mengelola sendiri. Keluarga besar Wijaya juga. Keluarga kami, Darmo, ingin bagi rata. Suasana memanas. Kata-kata kasar mulai terlontar. 15 Maret 1976. Penambangan pertama dimulai. Hasilnya luar biasa. Tapi sorotan mata bukan lagi pada batu, tapi pada timbangan dan pembagian. Persaudaraan retak. Rumah makan bersama di hari Minggu dihentikan. Anak-anak dari keluarga berbeda mulai dilarang bermain. Lalu, entry yang lebih suram. 30 Oktober 1976. Malam ini, terjadi perkelahian besar di mulut tambang. Antara kakakku sendiri, Bagus, dan anak laki keluarga Subroto. Tongkat dan pacul diayunkan. Darah membasahi tanah kuning. Bagus, kakinya patah. Anak Subroto itu mati. Suara tangis istrinya mengiris malam. Emas pertama kali menuntut nyawa. Irul hampir tidak percaya. Ini jauh lebih buruk dari sekedar wabah. Ini adalah pembunuhan. Ia terus membaca, hatinya semakin berat. Catatan Darmo menjadi semakin putus asa dan penuh ketakutan. 5 Januari 1977. Rapat darurat tetua. Semua kepala keluarga hadir. Waskita, tetua tertua, mengusulkan hal yang mengerikan. Dia bilang, untuk menghentikan pertumpahan darah dan menyelamatkan sisa dusun, sumber malapetaka itu harus dimusnahkan. Tambang harus ditutup. Untuk selamanya. Bersama, siapapun yang masih di dalamnya. 10 Januari 1977. Mereka melakukannya. Saat mayoritas penambang dari keluarga Subroto dan beberapa dari keluarga kami ada di dalam lorong dalam, untuk pengambilan besar-besaran terakhir, mereka memicu runtuhan. Suara ledakan dan jeritan yang akan menghantuiku sampai mati. Aku tidak bisa menghentikan mereka. Aku hanya bisa menonton, dengan adikku, Wiji, yang masih kecil menggenggam erat kakiku. Kini, ada 20 lebih nyawa terkubur di bawah Bukit Kelir. Atas nama keselamatan dusun. Kami semua berdosa. Catatan terakhir, 15 Januari 1977. Cerita resmi sudah disepakati. Wabah. Sebuah penyakit paru-paru misterius dari dalam tanah yang menewaskan sebagian besar orang dewasa dusun dalam semalam. Jenazah dikubur massal di pemakaman khusus, yang sebenarnya kosong. Kuburan kosong untuk menutupi kuburan yang sesungguhnya. Mulut tambang yang runtuh akan ditanami pohon. Buku-buku catatan, peta, semua bukti harus dimusnahkan. Aku tidak sanggup menghancurkan buku ini. Mungkin suatu hari, kebenaran harus diketahui. Untuk Wiji, anakku, maafkan ayahmu yang pengecut. Irul menutup buku itu dengan hentakan. Tangannya basah oleh keringat dingin. Napasnya tersengal. Pikirannya kacau. Semuanya menjadi jelas sekarang. Kesunyian dusun ini adalah kesunyian para pelaku yang hidup dengan hantu masa lalu. Para orang tua yang tersisa bukanlah korban wabah. Mereka adalah para saksi, mungkin bahkan pelaku, dari sebuah pembunuhan massal yang direncanakan atas nama keselamatan. Kakek Wiji yang masih kecil saat itu, adalah saksi mata dari ayahnya sendiri. Rumah berpalang, itu pasti rumah keluarga Darmo, atau mungkin rumah tempat rapat-rapat kelam itu terjadi, yang sengaja dikunci sebagai pengingat akan dosa atau untuk mengurung kenangan buruk. Mereka yang tidur di tanah. Mbah Siti bukan berbicara tentang orang mati biasa, tapi tentang mereka yang dikubur hidup-hidup di Bukit Kelir. Irul duduk terdiam di loteng yang gelap, buku harian yang berat terbaring di pangkuannya. Hujan di atap seakan menangis untuk 20 lebih nyawa yang terhapus. Ia kini memegang rahasia paling gelap dusun Kincup. Sebuah rahasia yang dilindungi oleh seluruh penghuni yang tersisa.
Dan jika mereka tahu bahwa ia telah menemukannya, apa yang akan mereka lakukan untuk menjaga kebisuan itu tetap utuh? Dari bawah, suara Mbah Ngatini memanggil. Sudah selesai. Irul terkejut, seperti tertangkap basah. Dengan cepat ia menyembunyikan buku harian itu di balik ikat pinggangnya, di dalam baju, lalu memasukkan kembali kertas-kertas lain ke dalam peti dan menutupnya. Ia harus berpura-pura. Ia harus bertindak normal. Tapi kebenaran yang baru saja ia telan itu seperti bara panas di dadanya, membakar setiap kepura-puraan yang mungkin ia miliki. Sudah, Mbah, sahutnya, berusaha menormalkan suaranya. Ia turun dari tangga dengan kaki lemas, membawa serta rahasia yang mungkin lebih berharga dan lebih berbahaya daripada seluruh emas di Bukit Kelir. Turun dari loteng, kaki Irul terasa seperti dijejali batu. Setiap langkah di tangga kayu yang berderi terasa seperti menggedor-gedor peti mati rahasia yang baru saja ia buka. Buku harian Darmo yang tersembunyi di balik bajunya terasa membakar kulit, seakan kata-kata di dalamnya adalah besi panas yang meninggalkan luka tak kasat mata. Mbah Ngatini berdiri di bawah dengan sebuah lampu minyak di tangan. Cahayanya menyapu wajah Irul yang pucat. Kau baik-baik saja. Wajahmu pucat, katanya, tatapannya analitis dan tajam, menelisik setiap kedipan mata Irul. Lotengnya pengap, Mbah. Dan anginnya kencang, jawab Irul, berusaha mengatur napas. Ia menunduk, pura-pura membersihkan debu dari lengan bajunya, menghindari kontak mata. Gentengnya sudah saya betulkan yang bergeser. Seharusnya bocor berkurang. Bagus. Mbah Ngatini mengangguk singkat, namun matanya tidak beranjak dari Irul. Kau bisa istirahat. Hujan akan reda sebentar nanti sore. Irul mengangguk cepat dan bergegas menuju ruang depan. Ia perlu menyendiri. Ia perlu memproses apa yang baru saja dibacanya. Tapi lebih dari itu, ia perlu berbicara dengan satu-satunya orang yang mungkin bisa memberikan konteks, dan mungkin penyesalan atas catatan mengerikan itu, kakek Wiji. Sepanjang siang, Irul berusaha bertindak normal. Ia makan siang bersama Mbah Ngatini dalam kesunyian yang mencekam. Setiap suara sendok yang berdenting di piring seperti teriakan di telinganya. Ia melihat keluar jendela, ke arah rumah berpalang. Kini, rumah itu tidak lagi hanya misterius, tetapi menjadi monumen dosa yang bisu. Ia juga memandang wajah-wajah tetua lain yang sesekali lewat di depan rumah, dan dalam setiap keriput, setiap tatapan kosong, ia sekarang melihat bayangan rasa bersalah yang tertanam puluhan tahun. Sore hari, saat hujan benar-benar mereda menjadi gerimis halus, Irul meminta izin untuk menjenguk kakek Wiji lagi. Mbah Ngatini mengizinkan dengan anggukan, namun Irul merasakan fokusnya yang tidak biasa mengawasi langkahnya menuju kamar belakang. Kakek Wiji terlihat lebih baik. Dia sudah bisa duduk di tepi dipan. Kakinya yang terkilir masih dibalut tetapi sudah tidak sebengkak kemarin. Wajahnya tenang saat melihat Irul masuk. Nak, kau baik-baik saja? Mbah Ngatini bilang kau memperbaiki atap. Terima kasih, ucap kakek Wiji, sedikit tersenyum. Sama-sama, kek. Irul menutup pintu kamar dengan perlahan. Suasana di ruangan itu tiba-tiba berubah. Ia berdiri di tengah kamar, tidak langsung duduk. Tangannya meraih buku harian dari balik bajunya. Tanpa kata-kata, ia mengulurkannya ke hadapan kakek Wiji. Senyum di wajah kakek Wiji lenyap seketika. Wajahnya berubah pucat, lebih pucat dari saat Irul menemukannya di hutan. Tangannya yang hendak menerima buku itu gemetar hebat, dan napasnya menjadi tersengal-sengal. Mata tua itu membesar, dipenuhi oleh sebuah horor yang begitu dalam dan akrab. Di mana kau dapatkan ini? Bisiknya, suaranya parau dan hampir tak terdengar. Di loteng. Di dalam sebuah peti, jawab Irul, suaranya datar namun penuh beban. Saya membacanya, kek. Kalimat itu seperti pukulan telak. Kakek Wiji terhuyung, seperti kekuatannya langsung mengering. Air mata, bukan air mata kesakitan fisik, tetapi air mata penderitaan puluhan tahun, langsung mengalir deras di pipinya yang keriput. Dia memeluk buku harian itu erat-erat ke dadanya. Tubuhnya terguncang oleh isakan yang tak terbendung. Suara tangisnya tertahan, penuh sesal dan rasa sakit yang tak terperi. Irul membiarkannya. Ia tahu, air mata ini telah menunggu terlalu lama untuk keluar.
Setelah lama, isakan itu mereda menjadi desahan sedih. Kakek Wiji mengangkat wajahnya yang basah, matanya merah. Dia, ayahku, Darmo. Dia orang yang baik, nak. Tapi dia hidup dalam ketakutan. Ketakutan akan emas itu, ketakutan akan tetua-tetua lain, ketakutan akan dirinya sendiri karena tidak berani melawan. Kakek Wiji mulai bercerita, suaranya serak dan penuh luka. Cerita wabah? Tanya Irul pelan. Kebohongan, kata kakek Wiji dengan getir. Kebohongan besar yang kami pelihara seperti api dapur agar dusun ini tetap aman. Aman dari apa? Dari rasa bersalah? Dari dunia luar yang akan menghakimi? Dia menarik napas dalam. Ayahmu menulis yang benar, nak. Itu bukan wabah. Itu pembantaian. Kata itu menggantung di udara, berat dan mengerikan. Emas ditemukan di Bukit Kelir. Awalnya berkah, lalu berubah jadi kutukan. Sifat serakah, iri hati, dendam, semuanya merebak seperti penyakit. Pertengkaran kecil jadi perkelahian, perkelahian jadi pertumpahan darah. Sampai suatu malam, setelah seorang pemuda tewas dalam perkelahian di mulut tambang, para tetua, termasuk ayahku, mengadakan rapat tertutup. Kakek Wiji menutup matanya, seolah kembali ke malam itu. Aku masih kecil, 8 tahun. Aku ikut ayah karena takut ditinggal sendiri. Aku duduk di pojok, mendengar semua. Waskita, tetua-tetua yang kini sudah meninggal, yang menyuarakan ide gila itu. Kita harus memutus mata rantai ini. Kita harus mengubur sumber kejahatan ini bersamaan dengan mereka yang sudah terlalu dalam terlibat. Maksudnya, mereka yang masih di dalam tambang, dari keluarga-keluarga yang paling keras kepala. Mereka merencanakan runtuhan. Mereka merancangnya seperti kecelakaan. Dan, ayah kek setuju? Tanya Irul, ngeri. Dia tidak setuju. Dia berteriak, melawan. Tapi suaranya tenggelam. Mereka bilang, kalau tidak dilakukan, dusun akan hancur oleh perang saudara. Lebih baik mengorbankan sebagian untuk menyelamatkan yang lain. Mereka memakai kata pengorbanan. Kakek Wiji menggeleng pilu. Ayahku akhirnya diam. Bukan karena setuju, tapi karena takut. Takut dibunuh juga sebagai pengkhianat. Dia menangis diam-diam sambil menggenggam tanganku erat. Esok harinya, mereka melakukannya. Ledakannya mengguncang dusun. Jeritan-jeritan dari dalam bumi. Itu suara yang tidak akan pernah kulupakan. Irul merasa mual. Ia membayangkan kengerian itu. Setelah itu, lanjut kakek Wiji, datanglah sumpah dusun. Semua yang masih hidup, para wanita, anak-anak, dan laki-laki yang tidak ikut tambang hari itu, dipaksa bersumpah untuk membawa rahasia ini ke kubur. Cerita resmi, wabah misterius. Jenazah, korban wabah, dikubur di pemakaman khusus, peti-peti kosong. Tambang diratakan, ditanami pohon. Semua catatan, peralatan tambang, harus dihancurkan. Dusun dikunci dari dunia luar. Siapapun yang mencoba membocorkan rahasia, akan mendapat kutukan yang sama. Itu mengapa tidak ada anak muda? Mengapa dusun ini sepi? Tanya Irul. Mereka yang tumbuh besar, anak-anak dari korban maupun dari pelaku, mulai bertanya. Mereka merasakan kebohongan. Beberapa di antaranya, termasuk anak-anakku sendiri, memilih pergi. Mencari kehidupan baru di kota, jauh dari bayang-bayang ini. Mereka yang pergi diancam untuk tidak pernah kembali atau membocorkan rahasia. Kami, orang-orang tua yang tersisa, kami adalah penjaga. Penjaga kuburan rahasia yang lebih besar dari kuburan manapun. Kami hidup setiap hari dengan hantu-hantu yang kami kubur sendiri. Kakek Wiji menatap Irul. Matanya penuh permohonan dan keputusasaan. Emas itu masih ada di sana, nak. Tersimpan di bawah runtuhan dan tulang belulang. Tapi itu bukan harta. Itu adalah kutukan. Setiap gramnya dihuni oleh teriakan terakhir 23 orang. Ayahku menyimpannya di buku harian ini bukan sebagai peta harta, tapi sebagai pengakuan. Sebagai peringatan. Irul terdiam. Pikirannya kacau balau. Ia miskin,
dan di depannya terbentang potensi kekayaan yang bisa mengubah nasib keluarganya secara drastis. Tapi mendengar kesaksian kakek Wiji, melihat penderitaan di wajahnya, ia merasa emas itu bukan logam mulia, melainkan racun yang membunuh secara perlahan. Kenapa Kek dan yang lain tidak pergi? Tinggalkan tempat ini, tanya Irul akhirnya. Dan biarkan rahasia ini? Biarkan orang luar suatu saat menemukan tambang itu dan membongkar semua? Atau lebih buruk, biarkan jiwa-jiwa yang terkubur itu tidak ada yang menunggu. Kakek Wiji menghela napas. Ini adalah hukuman kami, Nak. Hidup dalam penjara yang kami bangun sendiri. Dan kau tidak seharusnya ada di sini. Kau tidak seharusnya tahu. Suara itu penuh dengan kecemasan yang tulus. Irul menyadari posisinya yang semakin berbahaya. Ia bukan hanya penyusup, ia sekarang adalah pembawa kebenaran yang bisa menghancurkan tembok kebohongan yang sudah dibangun selama puluhan tahun. Dan Mbah Ngatini, kakek Tohir, dan yang lain, mereka pasti akan melakukan apa saja untuk menjaga tembok itu tetap tegak. Percakapan mereka terhenti oleh ketukan di pintu. Suara Mbah Ngatini dari luar. Wiji, ada apa? Aku dengar suara. Kakek Wiji dengan cepat menyembunyikan buku harian itu di bawah bantalnya, menyapu air matanya, dan berusaha menormalkan suaranya. Tidak ada apa-apa, Tini. Hanya mengobrol dengan anak ini. Pintu terbuka. Mbah Ngatini berdiri di sana, matanya menyapu ruangan, menangkap wajah kakek Wiji yang masih basah dan ekspresi Irul yang tegang. Sebuah kecurigaan yang dalam dan dingin bersinar di matanya. Hujan sudah hampir berhenti, ucap Mbah Ngatini, suaranya datar namun mengancam. Pagi sangat awal, jalanan sudah bisa dilalui. Pemuda, kau harus bersiap. Fajar besok adalah waktumu pergi. Kalimat itu bukanlah pengusiran. Itu adalah perintah. Sebuah ultimatum. Dan Irul tahu, meninggalkan dusun Kincup dengan membawa rahasia ini, mungkin tidak akan semudah yang dikatakan Mbah Ngatini. Ketenangan rapuh di rumah kakek Wiji pecah oleh suara keras dari luar, bukan suara angin atau hujan, melainkan suara manusia. Suara kasar, tertawa keras, dan langkah kaki berat yang mengacak lumpur di jalanan dusun. Hei, ada orang hidup enggak di kandang ayam tua ini? Irul, kakek Wiji, dan Mbah Ngatini saling bertukar pandang. Sebuah ketakutan baru, yang berbeda dari ketegangan di antara mereka, merasuki ruangan. Mbah Ngatini bergegas ke jendela, mengintip dari balik tirai tipis. Wajahnya langsung berkerut, pucat. Orang luar. Dua laki-laki. Bukan orang baik. Bisiknya dengan suara tegang. Kakek Wiji mencoba berdiri, tetapi kakinya yang sakit membuatnya terjatuh kembali ke dipan. Siapa mereka? Aku tidak kenal. Pemburu liar mungkin. Atau penjahat yang tersesat, jawab Mbah Ngatini. Mereka membawa golok. Irul merasa jantungnya berdebar kencang. Ancaman dari luar ini bisa mengubah segalanya. Ia juga mendekati jendela lain. Dua lelaki bertubuh kekar, berpakaian dinas lapangan yang kotor, sedang berdiri di tengah dusun. Yang satu, bernama Brahma, memiliki wajah penuh bekas luka dan tatangan tajam. Yang lain, Dika, lebih muda, gelisah, dan matanya terus memindai rumah-rumah kosong. Kosong! Tapi ada lampu di situ, teriak Dika, menunjuk ke arah rumah kakek Wiji. Mereka berjalan mendekat dengan langkah congkak. Para tetua lain, yang ketakutan, mengunci diri lebih rapat. Hanya Mbah Siti yang, mungkin karena panik, terlambat menutup pintunya. Brahma dengan cepat menyodok pintu itu dengan goloknya dan mendorongnya terbuka. Nenek-nenek, keluar sini, teriak Brahma dari dalam rumah Mbah Siti. Tak lama kemudian, mereka keluar, dengan Brahma menyeret Mbah Siti yang kecil dan ketakutan ke tengah jalan lumpur. Nenek tua itu terhuyung-huyung. Wajahnya dipenuhi teror murni. Dengar, kalian semua. Brahma berteriak. Suaranya menggema di kesunyian dusun. Kami tahu ada orang di sini. Keluar, atau nenek ini kami potong. Mbah Ngatini mengutuk dalam hati. Ia melihat ke arah kakek Wiji, lalu ke Irul. Kau tetap di sini. Jangan keluar. Tapi sebelum ia sempat bergerak,
Dika yang sedang mengobrak-abrik halaman rumah sebelah tiba-tiba berteriak, "Bram, lihat ini!" Dika berlari dengan sesuatu di tangannya. Sebuah pecahan batu kuarsa sebesar kepalan tangan, dan di permukaannya, berkilau di bawah sisa cahaya senja, terdapat urat-urat kuning yang tak bisa disalahartikan. Emas. Brahma mengambil batu itu, matanya membelalak, kerakusan langsung menyala seperti api. Emas. Di sini ada emas. Dia menoleh ke Mbah Siti, mengguncang tubuh ringkih itu. Dari mana ini? Hah? Tambangnya di mana? Mbah Siti hanya bisa menggigil ketakutan, menggeleng-geleng tak karuan. Brahma marah. Kamu bawa kami ke tambang, atau kami bunuh satu persatu penghuni kuburan hidup ini. Situasi telah berubah menjadi mimpi buruk. Ancaman dari luar ini jauh lebih langsung dan brutal daripada rahasia yang mereka simpan. Mbah Ngatini, dengan wajah seperti topeng batu, akhirnya membuka pintu dan melangkah keluar. Irul, tanpa pikir panjang, mengikutinya. Ia tidak bisa membiarkan nenek tua itu disakiti. "Lepaskan dia," kata Mbah Ngatini, suaranya dingin dan berwibawa meski dihadapkan pada golok. Brahma dan Dika menatapnya, lalu ke arah Irul. "Oh, jadi ada yang muda juga? Siapa lo?" "Saya hanya orang yang tersesat," jawab Irul, berusaha tenang. "Lepaskan Mbah Siti. Dia tidak tahu apa-apa." "Bohong," hardik Dika, mendekati Irul dengan agresif. "Ada emas di sini. Kalian semua kelihatan miskin, tapi punya emas. Di mana tambangnya?" Di saat yang sama, beberapa pintu rumah lain perlahan terbuka. Kakek Thohir, dengan postur tegap dan wajah berbekas luka, keluar dengan sebuah tongkat kayu besar. Beberapa tetua lain, meski ketakutan, juga muncul, membentuk lingkaran longgar di sekitar kedua penjahat itu. Brahma tertawa sinis. "Lawan? Dengan kakek-kakek dan nenek-nenek ompong?" Dia menekankan goloknya di leher Mbah Siti. Satu langkah lagi, dan kepala nenek ini melayang. Mbah Ngatini mengangkat tangannya, memberi isyarat pada yang lain untuk tidak bergerak. Konflik internal mereka, rasa bersalah dan rahasia mereka, tiba-tiba menjadi tidak penting di hadapan ancaman nyata ini. "Emas itu tidak bisa diambil," kata Mbah Ngatini perlahan. "Kenapa? Dijaga siluman?" ejek Brahma. "Lebih buruk," bisik kakek Wiji dari ambang pintu rumahnya. Suaranya terdengar lemah namun jelas. "Dijaga oleh orang mati." Brahma dan Dika tertawa terbahak-bahak, tapi tawa mereka terhenti ketika melihat ekspresi seram dan sungguh-sungguh di wajah semua orang tua di hadapan mereka. Sebuah ketakutan irasional menyelinap. "Lelucon," geram Brahma, mencoba menegaskan diri. "Sekarang, bawa kami ke sana. Atau kami mulai membakar rumah-rumah ini satu persatu." Melihat tekad membabi buta di mata kedua penjahat itu, Mbah Ngatini tahu mereka tidak sedang bergurau. Dia memandang kakek Wiji, dan sebuah komunikasi bisu terjadi di antara mereka. Ada sebuah rencana purba dan mengerikan, yang mungkin harus dijalankan. "Baik," kata Mbah Ngatini akhirnya, suaranya tiba-tiba datar dan kosong. "Kami akan bawa kalian ke tempat itu. Tapi lepaskan Mbah Siti." "Bawa dia juga," beringas Brahma. "Dan kakek tua di pintu itu. Serta anak muda ini," tambahnya, menunjuk Irul. "Kalian bertiga jadi jaminan. Satu gerakan mencurigakan, kami habisi kalian duluan." Mereka tidak punya pilihan. Mbah Siti, masih terisak, diseret oleh Dika. Irul membantu kakek Wiji berjalan, sementara Brahma berjalan di belakang mereka dengan golok siap. Mbah Ngatini memimpin jalan, diikuti oleh kakek Thohir yang diam-diam membawa sesuatu di balik bajunya. Mereka berjalan meninggalkan dusun, masuk ke jalur semak belukar di balik rumah-rumah, menuju bukit di belakang. Jalur yang sama yang pernah dilalui oleh para penambang puluhan tahun lalu menuju ajal mereka. Suasana semakin mencekam. Pepohonan semakin rapat, menghalangi cahaya senja yang tersisa. Burung-burung pun terdiam. Irul berjalan dengan pikiran berputar kencang. Ia tahu mereka sedang menuju ke Bukit Kelir, ke kuburan massal yang sebenarnya. Ia juga melihat tatapan antara Mbah Ngatini dan kakek Thohir, dan firasatnya mengatakan bahwa menunjukkan lokasi tambang
bukanlah tujuan sebenarnya. Ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang dipersiapkan. Dan ketika mereka tiba di sebuah tebing kecil yang tampak biasa, dengan vegetasi yang tumbuh subur menutupi bekas-bekas aktivitas manusia, Irul tahu, malam yang paling menegangkan dalam hidupnya baru saja dimulai. Di tempat ini, rahasia dusun Kincup bisa terbongkar, atau justru ditambah dengan korban baru, dan kali ini, mungkin termasuk dirinya sendiri. Lokasi yang mereka tuju bukanlah mulut tambang yang jelas. Itu hanya sebuah tebing curam yang ditumbuhi akar-akar pohon beringin besar dan semak belukar lebat. Di mata orang tak tahu, itu hanya bagian dari hutan belantara. Tapi Irul, setelah membaca buku harian Darmo, bisa merasakan aura kelam di tempat ini. Udara terasa lebih berat, lebih sunyi, seolah nyanyian serangga dan burung enggan menyentuh tanah bermusibah ini. Brahma mendorong Mbah Ngatini. Mana? Jangan main-main. Mbah Ngatini menunjuk ke sebuah celah sempit di antara dua batu besar yang hampir tersembunyi oleh tumbuhan merambat. Di balik itu, ada lorong masuk. Tapi sudah lama runtuh. Tidak ada yang bisa masuk. Runtuh. Brahma mendekat, menyibak tanaman dengan gagang goloknya. Memang terlihat tumpukan batu dan tanah yang memblokir celah itu. Kalian punya alat? Cungkil ini. Tidak ada alat. Dan menggali di sini berbahaya. Bisa longsor lagi, kata kakek Tohir dengan suara parau, pertama kalinya berbicara. Matanya, seperti Mbah Ngatini, kosong dan dingin. Dika yang gelisah mendekati sisi tebing lain. Bram, lihat sini. Dia menunjuk ke tanah di bawah sebuah pohon besar. Ada pecahan-pecahan batu kuarsa lain, beberapa dengan kilau kuning samar. Emasnya nyata. Tapi mungkin benar, tambangnya runtuh. Brahma mengamati sekeliling dengan mata keranjingan. Kalau runtuh, berarti emasnya masih terkubur di dalam. Kita bisa gali dari tempat lain. Atau pakai dinamit kecil. Dia menoleh ke Mbah Ngatini dengan tatapan curiga. Kalian pasti tahu cara masuk lain. Atau punya peta. Mbah Ngatini menggeleng. Tidak ada. Itu sebabnya kami miskin begini. Rezeki sudah ditutup bumi. Tapi Brahma tidak percaya. Dia melihat ke arah kakek Wiji yang duduk di sebuah batu, memegangi kakinya yang sakit, dan Irul yang berdiri di sampingnya. Kakek tua itu dan si anak muda. Mereka tidak segawat kalian. Aku rasa mereka lebih mau bicara. Dia mengarahkan goloknya ke arah Irul. Kau. Apa yang kau tahu? Irul menelan ludah. Ia tahu terlalu banyak. Tapi mengatakan apapun tentang emas dan pembunuhan massal akan memicu malapetaka. Saya cuma tersesat, Mas. Saya tidak tahu apa-apa tentang ini. Bohong. Brahma melangkah mendekat. Kau berbeda dari mereka. Kau dari luar. Apa cerita mereka tentang tempat ini? Sebelum Irul menjawab, Mbah Ngatini berbicara dengan suara tiba-tiba yang memotong. Kami akan beritahu kalian cara masuk. Semua orang, termasuk para tetua dusun, menatapnya. Ada sesuatu dalam nada suaranya yang membuat bulu kuduk Irul berdiri. Kakek Wiji menarik napas tajam. Tini, jangan. Mbah Ngatini mengabaikannya. Dia menatap Brahma dan Dika. Tapi hanya kami, para tetua, yang tahu caranya. Biarkan anak muda dan Mbah Siti pergi. Mereka tidak berguna di sini. Bawa mereka kembali ke dusun. Setelah itu, kami tunjukkan. Brahma tertawa pendek. Kau pikir aku bodoh? Mereka peganganku. Mereka ikut. Cepat tunjukkan. Mbah Ngatini dan kakek Tohir bertukar pandang. Sebuah keputusan diam-diam jatuh. Kakek Tohir memberi anggaran halus. Baik. Kata Mbah Ngatini, ikuti saya. Dia berjalan mendekati tebing, bukan ke celah batu tadi, tapi ke sebuah pohon beringin tua yang akarnya menjalar di tebing seperti ular raksasa. Di balik tirai akar yang lebat, hampir tak terlihat, ada sebuah lubang vertikal sempit, seperti sumur tua atau cerukan alam. Di sini, jalur rahasia ke ruang bawah dekat urat emas. Tapi sempit. Hanya satu orang bisa turun, kata Mbah Ngatini. Brahma mendekat, mengamati lubang gelap itu dengan hati-hati.
Kau turun duluan. Mbah Ngatini menggeleng. Tubuhku tidak muat. Hanya yang muda dan ramping. Matanya beralih ke Dika, lalu ke Irul. Atau dia. Brahma memandang Dika. Kau, turun. Dika tampak ragu, ketakutan akan kegelapan dan hal tak dikenal. Bram, aku. Turun, atau kubuat kau masuk, geram Brahma. Sambil mengumpulkan nyali, Dika mengambil senter dari tasnya dan mulai memasukkan kaki ke lubang itu. Dalam banget, gumamnya. Saat perhatian Brahma teralih ke Dika yang mulai menuruni akar-akar pohon sebagai pegangan, Mbah Ngatini bergerak cepat. Dari balik lipatan kebayanya, dia mengeluarkan sebuah palu besi kecil yang telah dia bawa diam-diam. Dengan gerakan terlatih dan tenang yang mengerikan, dia mengayunkan palu itu ke sebuah batu datar yang menonjol di samping lubang, tepat di atas kepala Dika. Bam! Bukan pukulan keras, tapi lebih seperti memicu mekanisme. Dari atas tebing, dari balik dedaunan, terdengar suara gemeretak dan kemudian runtuhan kecil batu dan tanah menghujani lubang tempat Dika berada. Awe! Sial! Runtuh! Tolong! Teriak Dika dari bawah, suaranya panik dan teredam. Brahma terkejut, lalu marah. Apa yang kau lakukan, nenek gila? Dia mengayunkan golok ke arah Mbah Ngatini, tapi kakek Thohir sudah siap. Dengan kekuatan tak terduga untuk usianya, dia menyodok tongkat kayunya ke perut Brahma, membuatnya terhuyung. Dalam kekacauan itu, Mbah Ngatini berbisik keras ke arah Irul dan kakek Wiji. Lari! Bawa Mbah Siti, lari ke dusun. Tapi Irul terpaku. Dia melihat ke arah lubang. Runtuhan itu tidak besar, tapi cukup untuk menjebak Dika di bawah. Dan ekspresi di wajah Mbah Ngatini bukan ekspresi penyelamatan. Itu ekspresi pembuangan. Kalian mau menguburnya hidup-hidup? Seperti dulu? Teriak Irul, tidak bisa menahan diri. Perkataannya seperti petir di siang bolong. Brahma, yang sedang berusaha menahan sakit di perutnya, menatap Irul, lalu ke Mbah Ngatini dan kakek Thohir yang wajahnya keras bagai batu. Seperti dulu? Apa maksudmu? Raung Brahma. Mbah Ngatini memandang Irul dengan mata penuh amarah dan kekecewaan. Rahasia terbesar mereka, yang sudah dijaga puluhan tahun, nyaris terkuak oleh mulut anak muda ini. Diam, anak tidak tahu terima kasih, hardik kakek Thohir. Tapi kerusakan sudah terjadi. Brahma, meski bingung, menangkap potongan kebenaran yang berbahaya. Ada sesuatu yang kalian sembunyikan. Sesuatu yang lebih berharga dari emas. Dan kau tahu. Dia menunjukkan golok ke arah Irul lagi, tetapi kali ini dengan niat membunuh yang jelas. Kau akan bicara, atau kau mati. Dari dalam lubang, teriakan Dika semakin panik. Bram, tolong. Tanahnya longgar. Aku tidak bisa naik. Brahma berada di ambang keputusan, menyelamatkan kaki tangannya atau mengorek kebenaran. Amarah dan kerakusan akhirnya mengalahkan loyalitas. Dia memutuskan untuk menguasai situasi dulu. Dengan gerakan cepat, dia menyandera Mbah Siti yang terdekat, menekan golok lehernya. Semua diam. Nenek ini mati kalian tidak menjawab. Apa yang terjadi di tempat ini dulu? Keheningan yang mencekam, hanya diselingi teriakan Dika dari lubang. Kemudian, dengan suara pelan dan penuh keputusasaan, kakek Wiji berbicara. Di tempat inilah, dusun kami mengubur bukan hanya emas, tapi juga jiwa-jiwa mereka yang serakah. Mereka yang terkubur hidup-hidup. Dan sekarang, kalian akan bernasib sama. Perkataan kakek Wiji seperti mantra yang membekukan waktu. Bahkan teriakan Dika dari dalam lubang seketika teredam, mungkin karena mendengar kata terkubur hidup-hidup. Brahma berdiri kaku, goloknya masih menempel di leher Mbah Siti, tetapi tekanan sedikit melonggar. Matanya, yang sebelumnya penuh amarah dan kerakusan, kini dipenuhi oleh kejanggalan dan rasa takut yang liar. Dia melihat sekeliling, ke wajah-wajah para tetua yang kosong bagai topeng kematian, ke tebing yang sunyi, ke lubang gelap tempat Dika terjebak. Kalian gila, desisnya, namun suaranya tak lagi seyakin sebelumnya. Kalian bunuh orang. Bukan membunuh, sahut Mbah Ngatini dengan suara datar dan mengerikan,
seperti suara bumi itu sendiri. Mengembalikan. Emas ini bagian dari bumi. Yang mengambilnya dengan serakah, akan diambil bumi juga. Itu hukum yang kami jaga. Omong kosong. Brahma mencoba menertawakan, tetapi tawanya patah. Dia mengguncang Mbah Siti. Kalian akan bantu keluarkan temanku. Sekarang. Atau... Ia sudah di dalam perut bumi, kata kakek Tohir dengan tenang yang menakutkan. Dan kau akan menyusul. Itu pilihan yang kalian bawa sendiri saat menginjakan kaki di dusun Kincup. Mendengar ancaman langsung terhadap nyawanya, naluri bertahan hidup Brahma meledak. Dia tahu sandera tua mungkin tidak lagi berguna. Matanya yang liar beralih ke Irul, target yang lebih muda dan mungkin lebih berarti. Dengan gerakan tiba-tiba, Brahma melemparkan Mbah Siti ke arah Mbah Ngatini dan menerjang ke arah Irul. Goloknya berkilat di cahaya senja yang hampir habis. Irul tidak punya waktu berpikir. Instingnya menyuruhnya menghindar. Dia mendorong tubuh kakek Wiji yang di sampingnya agar terjatuh aman ke balik batu besar, sambil sendiri melompat ke sisi berlawanan. Golok itu menyambar udara, mendarat di tanah dengan hentakan keras. Kau yang tahu rahasia mereka, ya? Teriak Brahma, mengejar Irul dengan buta. Kau yang akan kubawa pergi dari sini, dan kau akan menceritakan semuanya. Irul mundur, mendekati tepi tebing di dekat lubang tempat Dika terjebak. Di bawahnya, tanah longgar. Satu langkah salah bisa membuatnya tergelincir ke dalam ceruk atau jurang. Dia mencari senjata, apa saja. Tangannya meraba tanah, menemukan sebuah batu besar sebesar kepalan tangan. Brahma mendekat lagi, mengayunkan golok horizontal untuk melukai atau membuat Irul tidak berdaya. Irul membungkuk, serangan meleset. Dalam posisi rendah, dia melemparkan batu itu sekuat tenaga ke arah kaki Brahma. Dor! Batu itu mengenai tulang kering Brahma. Dia menjerit kesakitan dan limbung, tapi tidak jatuh. Amarahnya memuncak. Anak janda, aku bunuh kau. Dia menyerang lagi, kali ini lebih ganas. Irul, terpojok di tepi, hanya bisa mengangkat tangan untuk melindungi diri. Dia melihat kilatan logam mendekat. Wah! Suara kayu keras menghantam daging dan tulang. Bukan Irul yang terkena. Kakek Wiji, dengan menggunakan tongkatnya sebagai penahan, telah berdiri dengan susah payah dan dengan sekuat tenaga yang tersisa, menghantam tongkat itu ke sisi kepala Brahma. Pukulan itu tidak kuat, tapi cukup mengejutkan. Brahma terhuyung, menggelengkan kepalanya. Goloknya jatuh dari genggaman dan terlempar, mendarat beberapa langkah dari Irul, tepat di tepi lubang. Dalam keadaan bingung dan marah tak karuan, Brahma berbalik dan menatap kakek Wiji dengan mata merah. Kau dulu, kakek tua. Dia membuang semua strategi, menerjang kakek Wiji seperti banteng mengamuk. Irul melihat kesempatan. Golok itu berada di dekatnya. Tanpa pikir panjang, Irul menyambar gagang golok itu. Berat dan dingin. Dia tidak pernah memegang senjata seperti ini. Tapi melihat Brahma yang hendak mencekik kakek Wiji, darahnya mendidih. Irul, jangan! Teriak Mbah Ngatini, tetapi sudah terlambat. Irul berlari, mengayunkan golok itu bukan dengan teknik, tapi dengan segala kekuatan panik dan kemarahannya. Bukan ke arah Brahma, karena takut melukai kakek Wiji, tapi ke arah tanah di dekat kaki Brahma, dengan harapan membuatnya kehilangan keseimbangan. Cop! Mata golok menancap dalam di tanah berakar. Brahma, yang kakinya dekat, terpeleset karena getarannya. Dia dan kakek Wiji terjatuh berpelukan, berguling-guling di tanah, terlalu dekat dengan tepi tebing, tepi yang berbatasan dengan lubang jebakan dan jurang di bawahnya. Kakek! Teriak Irul, mencoba menarik kakek Wiji. Tapi gerakan mereka kacau. Brahma, dalam usahanya mendominasi, justru membuat mereka berguling lebih dekat ke tepi. Sebuah akar pohon yang mencuat patah di bawah berat mereka. Ag! Teriak Brahma kali ini bukan karena marah, tapi karena ketakutan murni. Dia dan kakek Wiji terguling melewati tepi. Namun, kakek Wiji berhasil meraih sebuah akar lain yang lebih kuat, menggantung dengan satu tangan, sementara kaki Brahma yang lain mengais-ngais udara kosong. Brahma sendiri, dalam kepanikan, mencengkeram erat lengan dan baju kakek Wiji. Tarik aku!
Tarik, raung Brahma. Irul terjengkang di tepi, meraih tangan kakek Wiji yang bebas. Pegang, kek. Aku tarik. Tapi beban dua orang dewasa, ditambah posisi Irul yang kurang stabil, terlalu berat. Irul merasakan tubuhnya terseret perlahan ke tepi. Di bawah mereka, sekitar 3 meter, terlihat mulut lubang yang gelap tempat Dika terjebak. Jeritan Dika sudah tidak terdengar lagi. Mbah Ngatini dan kakek Tohir berlari mendekat, tetapi usia mereka membuat gerakan lambat. Mbah Siti hanya bisa menangis ketakutan di tempatnya. Lepaskan dia!" teriak kakek Wiji pada Brahma. Wajahnya merah menahan sakit di tangan yang digantungi dan kaki yang terluka. "Tidak, aku jatuh. Kau ikut!" beringas Brahma, cengkeramannya semakin kencang seperti kucing jatuh. Irul berjuang, otot lengannya bergetar hebat. Dia tidak kuat. Dia tahu. Dia harus memilih. Membiarkan Brahma jatuh mungkin satu-satunya cara menyelamatkan kakek Wiji. Tapi itu berarti membiarkan seorang manusia jatuh, membunuh secara tidak langsung. Di mata kakek Wiji yang tertatih-tatih, Irul melihat sebuah penyerahan. Kakek itu menggeleng pelan. "Jangan jadi seperti mereka, nak." Maksudnya jelas. Jangan membunuh. Jangan menambah dosa di tempat ini. Tapi Brahma, yang merasakan cengkeraman kakek Wiji mungkin melemah, melakukan hal bodoh. Dalam upaya mendorong tubuhnya agar bisa meraih akar lain, dia mengayunkan badannya. Ayunan itu membuat cengkeramannya pada kakek Wiji terlepas sejenak. Itu kesalahan fatal. "Tidak!" teriak Brahma, tetapi tubuhnya sudah melayang turun. Dia jatuh. Bukan langsung ke lubang Dika, tetapi ke sisi tebing berbatu di sebelahnya. Suara benturan keras, disusul erangan kesakitan yang parau, lalu sunyi. Sementara itu, dengan beban yang berkurang drastis, Irul dengan sekuat tenaga yang tersisa menarik tangan kakek Wiji. Mbah Ngatini dan kakek Tohir tiba dan membantu menarik. Kakek Wiji terangkat kembali ke atas tebing, terengah-engah, tubuhnya penuh goresan dan gemetar. Semuanya terdiam, mendengarkan. Dari bawah, tidak ada suara Brahma. Dari dalam lubang, tidak ada suara Dika. Hanya angin malam yang mulai berhembus, membawa serta aroma tanah basah dan sesuatu yang lain, aroma besi tua, mungkin darah. Mereka semua, Irul, kakek Wiji, Mbah Ngatini, kakek Tohir, dan Mbah Siti, duduk atau berdiri di tepi lubang kematian, melihat ke dalam kegelapan yang telah menelan dua nyawa. Rencana ngeri Mbah Ngatini untuk mengulang sejarah tidak sepenuhnya terwujud, tapi hasil akhirnya sama, dua orang luar telah binasa di Bukit Kelir. Dan kali ini, Irul terlibat langsung. Tangannya yang masih memegang erat gagang golok basah oleh keringatnya sendiri, terasa seperti alat pembunuh. Dia melihat ke wajah kakek Wiji yang penuh penyesalan, ke wajah Mbah Ngatini yang masih keras namun retak, dan ke kegelapan di bawah. Rahasia Dusun Kincup tidak lagi hanya tentang 23 kerangka di dalam tambang. Kini, ada dua mayat baru yang akan membusuk di tebing ini, dan satu pemuda dari luar yang tahu segalanya. Tembok kebisuan itu belum runtuh, tetapi fondasinya telah retak oleh darah segar. Dan Irul berdiri tepat di atas retakan itu. Kesunyian setelah insiden itu lebih menakutkan daripada teriakan-teriakan sebelumnya. Hanya suara napas berat mereka yang saling bersahutan, dan desir daun yang seakan berbisik tentang kematian yang baru saja terjadi. Senja telah benar-benar berubah menjadi malam, dan bulan purnama yang baru muncul memancarkan cahaya keperakan yang sinis, menerangi wajah-wajah pucat di tepi tebing. Irul masih terduduk, lututnya lemas, tangan yang memegang golok gemetar tak terkendali. Dia baru saja menyaksikan, dan terlibat dalam, sebuah kematian. Bau besi dan tanah basah terasa semakin menusuk. Dari kegelapan lubang di sebelah, tiba-tiba terdengar suara. Bukan teriakan, melainkan erangan panjang yang penuh penderitaan. "Bram? Sakit aku, kaki. Dika. Dia masih hidup. Terjebak, terluka, tapi hidup." Suara itu memecah stupor mereka. Kakek Wiji, meski tubuhnya penuh luka, mencoba merangkak mendekati tepi lubang. Dia masih bernapas. Mbah Ngatini berdiri tegak. Wajahnya seperti patung di bawah cahaya bulan. "Biarkan. Bumi akan menyelesaikannya, seperti yang lain." "Tini, tidak,"
Kakek Wiji memprotes. Suaranya serak. Cukup. Sudah terlalu banyak darah di tanah ini. Ini konsekuensi, Wiji. Mereka mengancam dusun. Mereka akan membongkar rahasia, kata Mbah Ngatini, logikanya dingin dan kejam. Jika dia selamat, dia akan kembali dengan lebih banyak orang. Apa yang akan terjadi pada kita? Pada rahasia kita? Rahasiamu sudah berdarah lagi, seru Irul tiba-tiba, bangkit dengan emosi meluap. Golok itu akhirnya jatuh dari genggamannya, mendarat dengan suara tumpul. Lihat, 2 orang lagi. Bukannya jaga rahasia, kalian malah menambah mayat. Ini bukan menjaga, ini jadi pembunuh berantai. Kata-kata Irul tajam seperti pisau. Kakek Thohir, yang selama ini diam, menatapnya dengan mata berapi-api. Kau tidak mengerti apa-apa, anak ingusan. Kami bertahan puluhan tahun dengan cara ini. Keselamatan dusun lebih penting daripada nyawa 2 penjahat. Keselamatan apa? Teriak Irul, tidak lagi takut. Keselamatan untuk tetap hidup sebagai tahanan rasa bersalah? Untuk terus melihat bayangan orang mati setiap malam? Lihat keadaan kalian. Dusun ini sudah mati. Yang tersisa hanya hantu-hantu yang kalian ciptakan sendiri. Setiap kata melukai. Mbah Ngatini mengepalkan tangannya. Mbah Siti menangis semakin keras. Dari dalam lubang, Dika mendengar perdebatan. Tolong, jangan tinggalkan aku. Aku janji tidak akan bicara, tolong. Suaranya lemah, penuh keputusasaan. Pertentangan antara belas kasih dan pelestarian diri mengoyak mereka. Kakek Wiji menatap Mbah Ngatini. Tini, kita sudah salah sekali. Jangan ulangi. Aku tidak mau adikku yang kecil, yang melihat ayahku menangis setiap malam, menjadi monster seperti mereka dulu. Kalimat itu mengenai sasaran. Mbah Ngatini menutup matanya. Wajahnya berkerut oleh konflik batin yang hebat. Selama ini, dia adalah penjaga terkeras sumpah dusun. Tapi kematian di depan mata, tangisan Dika, dan teriakan jujur Irul membuat tembok keyakinannya retak. Apa yang kau usulkan, Wiji? Tanya Mbah Ngatini akhirnya, suaranya kelelahan. Kita harus mengeluarkannya. Dan kita harus mengubur yang satu itu, kata kakek Wiji, menunjuk ke arah kegelapan tempat tubuh Brahma jatuh. Gila. Dia masih hidup, kita harus bawa dia ke rumah sakit, protes Irul. Dan membiarkan dia menceritakan semuanya? Membawa polisi ke sini? Membongkar tambang dan menemukan puluhan kerangka? Balas kakek Thohir dengan logika tua yang sama. Jadi lebih baik membunuhnya dengan membiarkannya di sini, tanya Irul, ngeri. Tidak, kata kakek Wiji dengan suara tegas. Kita obati dia seadanya. Lalu, kita minta dia bersumpah. Dan kita jaga dia. Jaga dia? Seperti apa? Ditawan di dusun? Tanya Mbah Ngatini sinis. Tidak. Tapi kita buat dia mengerti konsekuensinya. Kita ceritakan kebenaran. Semua kebenaran. Dan biarkan dia memilih. Hidup dengan membawa rahasia ini, atau mati dengan membongkarnya dan menanggung kutukan yang sama. Kakek Wiji memandang mereka semua. Kita sudah hidup dalam kebohongan dan ketakutan. Mungkin sudah waktunya untuk sedikit kebenaran dan sedikit keberanian. Usulan itu gila. Tapi dalam kegilaan itu, ada benih penebusan. Bahkan kakek Thohir terdiam, memikirkannya. Akhirnya, dengan berat hati, mereka setuju. Mereka butuh waktu untuk mengangkat Dika. Dengan menggunakan akar dan tali dari pohon, yang dibawa kakek Thohir sebagai bagian dari rencana, mereka berhasil mengeluarkan Dika yang pucat dan ketakutan. Kakinya patah, tubuhnya penuh memar, tapi dia hidup. Ketika melihat mayat Brahma di batu bawah yang sudah tidak bernyawa, Dika muntah-muntah ketakutan. Mereka membawa Dika kembali ke dusun dengan tandu darurat. Mayat Brahma mereka tutupi dengan daun dan ranting, untuk dikubur nanti di tempat terpencil. Tidak ada kata-kata selama perjalanan pulang. Beban yang mereka bawa bukan hanya tubuh terluka, tapi juga kenyataan bahwa mereka telah melangkah lebih jauh ke dalam labirin dosa. Sesampainya di rumah kakek Wiji, mereka mengobati Dika seadanya. Ketika dia sadar penuh dan ketakutan,
Kakek Wiji duduk di sampingnya, dengan Irul, Mbah Ngatini, dan kakek Thohir sebagai saksi. Kau ingin tahu kenapa kau masih hidup? Tanya kakek Wiji. Dika mengangguk. Matanya membelalak. Karena kami sudah terlalu lelah membunuh, kata kakek Wiji dengan jujur yang menyakitkan. Lalu, dengan suara pelan, dia mulai bercerita. Cerita yang sama yang dia sampaikan pada Irul, tapi kali ini lebih lengkap, lebih gelap, diselingi konfirmasi oleh Mbah Ngatini tentang detail mengerikan runtuhan tambang yang disengaja. Dika mendengarkan dengan wajah yang semakin pucat. Ketika cerita usai, dia menggigil tak terkendali. Jadi emas itu, ada mayat-mayat. Iya. Dan sekarang, ada satu lagi di bukit itu, kata Mbah Ngatini dingin. Pilihanmu sederhana. Kau bisa mencoba melarikan diri, melaporkan pada polisi. Tapi ingat, kau juga terlibat dalam perampokan dan penyanderaan. Dan kau tidak punya bukti nyata selain cerita gila tentang dusun hantu dan pembunuhan massal puluhan tahun lalu. Atau, kau bisa pergi, dan melupakan semua yang terjadi di sini. Kami akan mengubur temanmu dengan layak, dan kau bisa kembali ke hidupmu, dengan satu rahasia yang sangat berat untuk dibawa. Atau, sela Irul, kau bisa memilih untuk tidak melupakan, tapi untuk belajar. Belajar bahwa keserakahan menghancurkan. Dan kau bisa memulai hidup baru. Dika menatap mereka semua, dari wajah tua yang penuh duka hingga wajah muda Irul yang penuh keyakinan. Dia melihat buku harian tua yang dengan sengaja diletakkan di sampingnya oleh kakek Wiji. Kebenaran itu terlalu besar untuk dipalsukan. Aku tidak akan bicara, akhirnya dia berbisik. Air mata mengalir di pipinya. Aku janji. Tapi, tolong, jangan bunuh aku. Kami tidak akan membunuhmu, kata kakek Wiji. Tapi sumpah di tempat ini berat konsekuensinya. Langgar, dan kau tidak hanya berurusan dengan kami, tapi dengan semua yang tidur di Bukit Kelir. Itu ancaman, tapi juga peringatan. Dika mengangguk, terlalu trauma untuk membantah. Malam itu, kebisuan dusun Kincup benar-benar runtuh. Bukan oleh teriakan, tapi oleh pengakuan yang dibagi di antara orang-orang yang seharusnya menjadi musuh. Dinding rahasia masih berdiri, tetapi kini ada celah baru. Seorang penjahat yang selamat dan seorang pemuda miskin dari luar tahu kebenarannya. Dan di saat fajar menyingsing, Irul menyadari bahwa pilihannya bukan lagi sekedar pergi atau tinggal. Kini, dia menjadi bagian dari mata rantai rahasia ini. Dia harus memutuskan, apakah akan menjadi penjaga kebisuan yang baru, atau menjadi pembongkar yang membebaskan, dan mungkin menghancurkan dusun Kincup untuk selamanya. Fajar di dusun Kincup keesokan harinya terasa berbeda. Kabut pagi tidak lagi menyelimuti dengan misteri, tetapi seolah membawa beban baru yang terasa oleh semua orang. Matahari yang mencoba menembus awan kelabu memantulkan cahaya pucat di atap-atap rumah, seperti menerangi sebuah panggung setelah tragedi besar. Dika terbaring di sebuah ruangan terpisah, ditemani oleh Mbah Siti yang dengan sukarela menjaga. Luka-lukanya telah dibalut seadanya, namun ketakutan di matanya masih membara. Ia telah menyaksikan sisi paling gelap manusia dan alam, dan janjinya untuk diam terucap bukan hanya karena ancaman, tetapi juga karena trauma yang mendalam. Sementara itu, di rumah kakek Wiji, sebuah pertemuan penting digelar. Irul, kakek Wiji, Mbah Ngatini, dan kakek Thohir duduk di ruang tengah. Buku harian Darmo terbaring di atas meja kayu, seperti pusat gravitasi dari semua keputusan yang akan diambil. Mayat orang itu harus segera kita urus, kata kakek Thohir, memecah kesunyian. Suaranya masih keras, namun ada nada lelah yang tak tersembunyikan. Dan si anak muda yang lain, apa kita benar-benar bisa percaya? Kita tidak punya pilihan lain, Thohir, jawab kakek Wiji. Membunuhnya hanya akan menambah dosa. Biarlah dia menjadi pengingat hidup akan konsekuensi keserakahan. Dia memandang Irul. Dan kau, nak, kau telah melihat semuanya. Apa yang akan kau lakukan? Semua mata tertuju pada Irul. Pertanyaan yang telah menghantuinya sepanjang malam akhirnya dihadapkan langsung. Ia memandang buku harian itu, lalu ke wajah-wajah tua di sekelilingnya. Di wajah Mbah Ngatini, ia melihat keteguhan yang mulai retak. Di wajah kakek Thohir, ia melihat ketakutan yang tersamar sebagai kekerasan.
Dan di wajah kakek Wiji, ia melihat harapan yang hampir punah, tertambat padanya. Saya tidak akan mengambil emas itu, kata Irul perlahan, memastikan. Itu bukan harta. Itu kuburan. Ia mengambil napas dalam. Tapi saya juga tidak bisa membiarkan kalian terus hidup seperti ini. Terjebak sebagai penjaga kuburan rahasia. Lalu, desak Mbah Ngatini, matanya menyipit. Saya akan membantu kalian, kata Irul. Tapi bukan dengan menjaga rahasia ini tetap terkubur. Saya akan membantu kalian menemukan penebusan. Penebusan. Kakek Thohir menyeringai. Dengan cara apa? Mengaku pada polisi? Habis semua kita. Bukan mengaku, jawab Irul, pikirannya telah bekerja sepanjang malam. Tapi memberi makna baru pada penderitaan kalian. Bapak Ibu, Kek, semua telah menghabiskan hidup untuk menjaga agar rahasia kelam ini tidak bocor. Tapi apa hasilnya? Dusun mati. Anak-anak pergi. Kalian hidup dalam ketakutan. Mungkin sudah waktunya untuk menutup bab ini dengan cara yang berbeda. Kau punya rencana? Tanya kakek Wiji. Ada secercah cahaya di matanya. Iya, kata Irul. Kita laporkan pada pemerintah bahwa Dusun Kincup adalah permukiman terpencil para lansia korban bencana alam, longsor besar di masa lalu, yang trauma dan memilih mengisolasi diri. Kita minta mereka dievakuasi ke panti sosial yang layak. Tidak perlu menyebut emas. Tidak perlu menyebut pembunuhan. Tapi, sebelum itu, ia menatap mereka satu persatu. Kita lakukan penguburan yang layak. Penguburan. Mbah Ngatini bertanya. Untuk mereka yang di Bukit Kelir, jawab Irul tegas. Kita tidak bisa mengeluarkan jenazahnya. Itu mustahil dan akan membongkar segalanya. Tapi kita bisa memberi mereka upacara peringatan. Sebuah doa bersama, pengakuan diam-diam, permintaan maaf dari kalian yang masih hidup, agar jiwa-jiwa itu, dan jiwa kalian, bisa mulai beristirahat. Diam yang menyelimuti ruangan itu berat, namun berbeda. Bukan diam kebisuan yang penuh tekanan, tetapi diam kontemplasi, penerimaan akan sebuah kebenaran yang pahit namun perlu. Dan setelah itu, bisik kakek Wiji. Setelah itu, Kek dan semua mbah di sini bisa mulai hidup baru. Di tempat yang tidak dihantui bayangan tebing itu. Dan untuk memastikan rahasia tetap aman, saya yang akan menjadi penghubung dengan pemerintah. Saya yang akan bercerita tentang longsor tragis dan trauma kolektif. Saya akan jaga cerita itu. Kenapa kau melakukan ini untuk kami? Tanya Mbah Ngatini, suaranya hampir tak terdengar. Kami hampir membunuhmu. Kami menyembunyikan kebenaran yang keji. Karena kakek Wiji menyelamatkan saya dari kemiskinan yang lebih buruk, kemiskinan hati, jawab Irul. Dan karena saya melihat bahwa di balik semua kekerasan dan kebohongan, ada rasa sakit yang sangat besar yang perlu diobati, bukan ditutup-tutupi. Rencana itu diterima dengan getir. Mbah Ngatini, yang selama puluhan tahun menjadi penjaga terkeras, akhirnya mengangguk. Air mata mengalir di pipinya yang keriput untuk pertama kalinya yang bisa diingat orang. Itu adalah air mata kelegaan. Esok harinya, di bawah langit mendung yang seolah menghormati, seluruh penghuni Dusun Kincup yang tersisa, hanya 11 orang, berkumpul di tepi Bukit Kelir. Tidak ada kata-kata banyak. Mereka duduk bersila, dipimpin oleh kakek Wiji yang membacakan doa-doa dari ingatannya. Doa untuk orang-orang yang telah pergi dengan cara yang tidak wajar. Mbah Ngatini meletakkan sekumpulan bunga liar di atas tanah. Kakek Thohir menancapkan sebuah tongkat kayu sebagai nisan simbolis. Mereka menangis. Sebuah tangisan yang tertahan selama puluhan tahun akhirnya dilepaskan. Di tempat yang sama, dengan cara yang jauh lebih sederhana dan tersembunyi, mereka juga menguburkan jenazah Brahma di lokasi terpencil tak jauh dari bukit, tanpa nisan. Dika, yang dibopong untuk menyaksikan, bersumpah sekali lagi untuk tidak pernah mengungkit. Setelah upacara kecil itu, Irul melakukan perjalanan keluar. Dengan sisa uangnya dan cerita yang telah disusun rapi, ia pergi ke kantor pemerintahan daerah terdekat. Ia bercerita tentang menemukan sekelompok lansia terisolasi di hutan, korban trauma longsor besar era 70-an yang membuat mereka takut pada dunia luar. Ia menyebutkan kondisi mereka yang memprihatinkan, tanpa akses kesehatan, listrik, dan sanitasi. Pemerintah,
Setelah verifikasi awal, tergugah. Sebuah tim medis dan sosial dikirim. Mereka menemukan apa yang Irul katakan, sekelompok lansia yang rapuh dan trauma hidup dalam kesederhanaan ekstrim. Tidak ada yang mencurigai kisah di balik kisah. Dusun Kincup dilihat sebagai kasus humanis, bukan kriminal. Proses evakuasi berlangsung dengan hati-hati. Para lansia, dengan campuran rasa takut dan harapan, meninggalkan rumah-rumah kayu yang telah menjadi penjara mereka. Mereka dibawa ke sebuah panti sosial terpadu yang lebih layak, di pinggir kota kecil. Di sana, ada dokter, makanan bergizi, dan, yang paling penting, tidak ada bayangan Bukit Kelir. Kakek Wiji, sebelum naik ke mobil pemerintah, memeluk Irul erat-erat di depan rumahnya yang akan ditinggalkan. Kau bukan hanya menyelamatkan nyawaku di hutan, Nak. Kau menyelamatkan jiwa kami dari lubang dosa yang semakin dalam. Kau beri kami kesempatan untuk menghabiskan sisa hari dengan sedikit lebih tenang. Apa Kek tidak ingin tinggal di sini? Tanya Irul. Kakek Wiji memandang dusun sunyi itu, lalu ke arah bukit yang kini terlihat damai di kejauhan. Tempat ini sudah menyelesaikan tugasnya. Sudah terlalu banyak air mata yang diserap tanahnya. Biarlah ia beristirahat juga. Dan biarlah kisah dusun Kincup yang baru dimulai dengan halaman yang lebih bersih, meski tak pernah putih sepenuhnya. Mbah Ngatini mengangguk pada Irul, sebuah anggukan yang penuh makna dan rasa terima kasih yang tak terucap. Bahkan kakek Tohir memberikan jabat tangan singkat, erat, sebelum pergi. Dika, setelah kakinya cukup membaik, memilih pergi dengan diam-diam setelah berjanji sekali lagi. Irul tidak menahaninya. Beberapa bulan kemudian, Irul mendapat kabar bahwa Dika telah bergabung dengan program rehabilitasi sosial di kota lain, jauh dari kehidupan kriminalnya dulu. Mungkin rasa trauma dan pengampunan simbolis dari para tetua dusun telah mengubahnya. Irul sendiri tidak mendapatkan emas. Tapi ia mendapatkan sesuatu yang lain, sebuah keluarga baru. Ia sering mengunjungi panti tempat kakek Wiji dan lainnya tinggal. Ia mendengar tawa ringan mereka yang mulai belajar hidup tanpa beban rahasia maut. Ia juga, dengan dukungan kakek Wiji sebagai kakek, mendapatkan pekerjaan tetap di sebuah usaha kerajinan kayu di kota kecil terdekat. Hidupnya tetap sederhana, tetapi penuh makna. Suatu hari, Irul dan kakek Wiji duduk di taman panti. Apa Kek pernah penasaran dengan emas itu? Ingin lihat lagi? Tanya Irul. Kakek Wiji tersenyum kecil, memandang jauh ke arah horizon di mana hutan pinus berdiri. Tidak perlu, Nak. Aku sudah melihat emas terbaik yang bisa dihasilkan dari tempat itu, pengampunan, dan seorang pemuda miskin yang ternyata sangat kaya hati. Biarlah emas dan dosa itu tetap terkubur bersama rahasia. Dan biarlah kita, yang hidup, melanjutkan dengan membawa pelajaran, bukan kutukan. Dan begitulah, dusun Kincup akhirnya benar-benar sepi, ditinggalkan untuk ditelan alam. Tidak ada lagi lampu minyak di jendela, tidak ada lagi bisik-bisik para penjaga rahasia. Yang tersisa hanyalah angin yang berhembus melalui celah-celah rumah kayu, seakan membawa lirihan terakhir untuk mereka yang terkubur, dan sebuah harapan baru untuk mereka yang akhirnya menemukan jalan keluar dari labirin kebisuan mereka sendiri. Irul, si pemuda miskin, pulang bukan dengan harta karun, tetapi dengan kebijaksanaan yang lebih berharga dari semua logam mulia di dunia. Bahwa kadang, menyelamatkan seseorang berarti membebaskannya dari penjara rahasianya sendiri, meski itu berarti kita harus ikut memikul beban kebenaran yang pahit itu selamanya.